Kita memotong pola bagian depan, sekarang kita lanjut ke bagian 2 untuk memotong pola bagian belakang. Nah, di sini sekarang kita akan catat teman-teman untuk bagian pinggulnya. Nah, pinggul setelah teman-teman selesaikan pola bagian belakang. Setelah teman-teman selesaikan pola bagian depan, kita ukur dulu total bagian pinggul depannya. Di sini pinggul bagian depan kurang lebih 22. Kita catat dulu. Pinggul depan itu 22. Nah, sekarang kita mulai menitik di bagian papannya. Pinggul tadi untuk bagian depan kita nulisnya itu 22. Jadi pinggul depan itu 22. Kemudian berlanjut untuk pinggul bagian depan teman-teman bagi 2. Jadi 98 kita bagi 2 kurang lebih 49 ya. Jadi 49 ini adalah bagian belakang. Nah, jadi sengaja saya ngebuat itu untuk bagian paha, tengah, dan bagian bawah itu seperti ini agar teman-teman juga yang mengikuti channel saya itu agar paham kenapa saya menulis untuk paha itu setengah, bagian tengah setengah ukuran, dan bagian bawah juga setengah ukuran. Nah, sekarang kita persiapkan karton lagi. Jadi begitupun dengan saya selanjutnya teman-teman ya. Jadi caranya itu sama, dan untuk menentukan pinggul tadi saya sudah catatkan selisih 4 cm. Teman-teman ikuti aja langkah demi langkah yang saya berikan. Jadi di sini adalah, sekali lagi saya bukan untuk menggurui, jadi saya hanya berbagi sedikit ilmu yang saya bisa. Jadi channel saya peruntukkan untuk teman-teman yang ingin membuat clothingan atau untuk belajar menjahit. Di sini kita persiapkan karton, sama langkahnya kita buat dulu 1 cm untuk bagian selvetnya, bagian pinggirnya. Kita titik 1 cm. Jadi mungkin maaf jika ada suara anjing dan banyak suara motor, karena memang saya ngebuat video ini ada di pinggir jalan. Nah, bagian 1 cm yang sudah kita titik, kita garis dulu teman-teman. Jadi saran saya hanya untuk celana selvet teman-teman buat seperti ini. Tapi kalau celana dengan ukuran normal itu lebih enak itu membuat seperti saya memotong pola celana chino. Jadi lebih enak dipakai itu ketika bagian tengah dan bagian bawah itu kita menitiknya dari bagian as. Nah, di sini setelah kita garis 1 cm, kita taruh bagian pola depannya. Jadi kita pertemukan garis tepi kain bagian depan di bagian garis bagian belakangnya. Jadi kita sejajarkan kurang lebih. Langkah selanjutnya di sini hampir sama. Kita garis dulu bagian bawah atau tepatnya panjang celana. Kita tiru, kemudian setiap bagian lah di sini agar teman-teman itu paham ya. Jadi kita tiru, kemudian bagian paha kita turunin kurang lebih setengah cm. Bagian paha kita garis tembusin setengah cm, kemudian kita jiplak juga bagian asnya, kita tembusin ke bagian atas. Nah, di sini untuk bagian kita mulai dari bagian atas teman-teman ya. Nah, biasanya itu kan dari bagian as saya kan bawa maju dari hadapan saya, atau tepatnya itu bagian pisak belakang itu kan 3 cm. Tapi untuk pola celana selvet kita titik 6 cm dulu ke arah belakang, atau enggak tepatnya itu di hadapan saya ini. Saya titik dulu 6 cm.
seperti ini. Kemudian saya naikkan 3 sentinya seperti ini. Jadi tanda tambahnya di sini ya, kurang lebih seperti ini. Ini kan tanda tambah. Begitupun dengan size selanjutnya. Jadi kita mulai untuk pola celana self-fit dari bagian as ini kita bawa maju atau enggak, tepatnya itu di belakang, pisak bagian belakang itu 6 cm, kemudian kita naikkan 3 cm untuk selisih pisak depan dan bagian belakang. Nah sekarang kita juga meniru bagian atas ini teman-teman. Jadi ini kita titik aja di sini agar membentuk tanda tambah. Nah di sini kita biarin dulu. Kita lanjut ke bagian paha. Paha tadi kita kurangin berapa? 8 kan? Paha kita kurangin 8. Kemudian 8 itu kita kembalikan lagi. Jadi yang kita pinjam di pola bagian depan kita balikan 8 cm. Nah seperti ini. Jadi kalau di pola celana chino kita bawa bagian ini 5, kemudian ke bagian samping itu 3, ya kan? Tapi untuk pola celana self-fit kita bawanya itu ke arah belakang semua. Jadi kita bawa 8 cm ke bagian belakang. Nah selanjutnya bagian tengah juga sama. Tadi kita kurangin 4. Jadi 4 ini kita kembalikan lagi dari garis pola, dari gambar pola ya, kita titik 4 cm. Nah seperti ini. Kemudian bagian bawah sama, dari gambar pola kita tambah 4 cm. Jadi kita kembalikan lah kalau bahasanya itu. Ini adalah bagian insimnya. Sekarang kita mulai untuk menentukan bagian pinggang. Nah di sini sama caranya, tanda tambah ini yang saya tunjuk kurang lebih seperti ini, dan tanda panah ini kita pertemukan terlebih dahulu kurang lebih seperti ini. Oh di sini saya lupa, bagian pinggulnya belum teman-teman ya. Jadi pinggul juga kita jiplak agar mudah dipahami. Pinggul tadi kita jiplak juga ke arah pola bagian belakang. Nah ini adalah garis pinggul depan dan juga garis pinggul bagian belakang. Nah seperti ini. Langkah selanjutnya di sini saya akan garis saja juga. Jadi teman-teman yang nanti membuat pola ini nggak usah dibuat ya. Jadi saya hanya sebisa mungkin saya menjelaskan itu agar teman-teman yang masih pemula seperti saya itu agar mudah untuk memahami. Nah sekarang bagian pinggang depan tadi kan 19 cm. Untuk bagian belakang 80 itu kita bagi 2. Jadi dari 80 kita bagi 2. Di sini 80 kita bagi 2 itu hasilnya 40. Nah ini adalah bagian belakang BLK. Sekarang kita titik dulu 16 cm. Kita titik yang bagian pola depan tadi 19 cm. Kita kira-kira dulu. Kita ingat 19 cm. Nah, di sini kan terlihat ketemu angka itu di bagian pinggir ini 39. Jadi kurang 1 cm. Teman-teman bawa ke arah belakang. Jadi 39 di sini. Semoga bisa terlihat ya. 39 di sini kita tambahin 1 cm. Jadi 40 itu ada di sini di tanda panah ini. Kemudian kita titik bagian depannya. Titik bagian depannya 19 cm. Nah seperti ini. Jadi garis yang tanda tambah ini adalah garis bantu. Jadi ini tidak kita pakai lagi, kita di garis yang kedua. Jadi di sini kurang lebih seperti ini. Lalu kita mulai menentukan untuk bagian pinggulnya. Jadi pinggul depan 22, kita mencari pinggul setengah dari 98 itu 49. Kita ambil 49 di meteran. Kurang lebih seperti ini. Kita taruh di garis bagian pinggul teman-teman. Kita taruhnya di garis bagian pinggul 49, tepat di bagian selfitnya, kurang lebih tepian kain. Kita titik 20 berapa tadi? 22 ya. Ya. 98 pinggul 22 untuk bagian depan. Nah, di sini kita titik 22-nya. Kita titik 22-nya. Kita titik 22-nya 49. Kita titik 22-nya seperti ini.
Kemudian teman-teman pertemukan dari pinggang tadi ke bagian bawah, bagian pinggulnya ini. Di sini seperti ini ya, kita pertemukan ke bagian bawah. Nah, lalu kita tinggal menentukan bagian lekuan pisak belakangnya. Jadi tampaknya kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan, agar mudah membentuknya itu kita gunakan kapur. Sini saya akan coba terangkan. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman kira-kira aja sendiri. Langkah selanjutnya kita ukur bagian total pisaknya. Jadi pisak tadi, sebelum itu saya akan beri keterangan ya. Tadi bagian sini kita buatnya kan pinggang depan 19. Nah, ini pinggang depan, kita mencari angka 40, setengah pinggang. Total pinggangnya 80. Kemudian bagian pinggul, tadi pinggul depan 22. Semoga bisa dipahami. Kemudian pinggul setengah pinggul itu 49. 49 ya, seperti ini. Nah, ini adalah pinggul. Dan ini adalah bagian pinggangnya. Nah, sekarang kita ukur dulu bagian pisaknya, teman-teman. Nah, untuk mengukur pisak, tadi kan kita kurangin 8. Bisa kita kurangin 8. 8 itu kan ban pinggangnya. Jadi ban pinggang setengah itu kan 4 cm. Kita ukur 8 cm. Untuk bagian pisak itu kita ukur. Jadi ban pinggang depan dan belakang itu 8 cm. Kita ukur 8 cm dari garis panah ini. 8 cm kita taruh, kemudian kita jelujur untuk pisak bagian belakangnya. Jadi teman-teman ukur bagian pisak belakang. Di sini kurang lebih tertera angka 38. Nah, 38 di sini kita kurangin 1 cm untuk mengukur pola bagian depannya. Jadi 38 adalah pisak belakang, kemudian kita mengukur dari angka 37. Kita taruh di garis paling atas bagian pola depan ini ya. 37. Kemudian kita mencari pisak kurang lebih 60. Nah, di sini. Nah, di sini kurang lebih sama, teman-teman ya. Jadi bisa dilihat. Nah, jika bagian pisak pinggang sudah kita tentukan, kita tambahin 2 cm terlebih dahulu. Jadi 2 cm ini untuk bagian putusan celana denim selvednya. Jadi celana jean bagian belakang itu kan ada putusannya. Kita tambahin dulu 2 cm ke bagian atas. Seperti ini. Nah, lalu kita pertemukan yang 2 cm penambahan tadi, kita garis. Nah, kemudian ini kan garis lurusnya itu di sini. Teman-teman ukur ulang bagian pinggangnya, teman-teman. Biasanya itu kurang setengah senti. Jadi kita ukur ulang ya. Pinggang tadi 40. Kita taruh di penambahannya 40. Kemudian kita titik. Nah, di sini kan terlihat ada selisih. Nah, ini teman-teman benerin dulu. Jadi setelah kita tambahin 2 cm, kita tambahin setelah kita tambahin 2 cm untuk putusannya, kita garis ulang. Nah, untuk menggaris ulang itu ya kita tinggal seperti ini aja. Kita tinggal perbarui lagi. Nah, jadi garis yang pertama, jadi yang saya coret-coret ini sudah kita tidak gunakan. Jadi kita pastikan dulu bagian pinggangnya sudah pas. Kemudian bagian pinggul sudah dan bagian pisak sudah, baru kita penambahan 2 cm-nya. Nah, sekarang mungkin sudah jelas di sini ya. Teman-teman yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Sekarang kita sisihkan dulu pola bagian depan. Kemudian kita pertemukan bagian insimnya. Seperti ini. Kita gunain penggaris lengkung. Mungkin dari bagian bawah dulu. Agar terlihat. Sini kita garis. Kemudian sini. Mungkin ini saya jiplak aja lagi. Sebenarnya nggak perlu, nggak apa-apa. Karena saya membuat tutorial agar teman-teman yang masih pemula itu agar mudah untuk memahami. Kemudian kita pertemukan bagian pisak belakang ke bagian celana bagian tengahnya.
Nah, seperti ini. Ini untuk pola bagian belakang. Tadi pinggang kita beri pengingat ya. Jadi pinggangnya itu 80 cm. PG 80. Selanjutnya sudah. Nah, ini kalau orang bilang itu bagian inseam gitu tulisannya. Jadi jahitan luar pada celana itu bahasa Inggrisnya ini, dan ini bagian outseam. Sekarang untuk menit, nah kita belum membuat untuk belahannya teman-teman, jadi putusannya. Nah, untuk putusan sendiri bisa teman-teman sesuaikan sendiri, tapi kalau saya, kita buat dulu 4,5 cm, kita buat dulu 4 cm teman-teman, kita turunin 4 cm dari garis paling atas ya, yang penambahan tadi. Kemudian untuk bagian samping kurang lebih kita turunin 7,5 cm. Kemudian kita garis dulu. Nah, kan tampaknya seperti ini. Di sini untuk putusan bagian belakangnya. Kemudian kita turunin 2 cm. 2 cm. Di sini 2 cm. Lalu kita pertemukan. Nah, kemudian untuk tempat kantong itu tepatnya itu kurang lebih di bagian sini teman-teman. Untuk kantongnya itu di sini. Nanti mungkin ketika kain saya sudah datang, saya akan buatkan tutorial untuk menjahit bagian denimnya. Untuk kantong mungkin kita ngebuat di angka 14, jadi bisa teman-teman sesuaikan keinginan masing-masing. Nah, di sini kurang lebih ini adalah untuk tempat kantongnya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri. Nah, untuk bagian nanti bagian sini ini yang kita gunting. Jadi saya garis putus-putus ini nanti kita gunting tengahnya. Tapi nanti saya akan gunting ketika saya membuat tutorialnya. Nah, sekarang kita tinggal memotong untuk pola celana selvet denimnya. Jadi kurang lebih tampaknya seperti ini. Lalu kita beri kampuh kurang lebih 1 cm. Lalu kita potong bagian atas. Kemudian bagian pisahnya teman-teman. Ini sama, kita buat 1 cm sampai ke bagian atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah tampak pola bagian belakang. Kemudian untuk pola depan, tadi kan kita sudah mengukur bagian pisahnya itu pas ya. Jadi kita tinggal memotong bagian depannya teman-teman. Jadi setelah kita ukur bagian pisah pas, kita potong 1 cm juga sampai ke bagian atas. Jadi untuk cara menjahit resletingnya teman-teman lihat aja di video saya di sebelum-sebelumnya. Di situ sudah saya buatkan tutorialnya. Nah, kurang lebih tampaknya seperti ini. Dan mungkin teman-teman yang masih bingung silahkan bertanya di kolom komentar. Dan jangan lupa bantu channel saya berkembang dengan cara menekan tombol subscribe di channel YouTube saya. Salam kreator dan terima kasih.